Hai, Assalamualaikum. Hari ini ketemu lagi ya dengan Ibu. Kita akan belajar tentang masih di bangun ruang sisi datar, khususnya tentang prisma dan limas. Pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang tentang kubus dan balok kan? Nah, sekarang kita belajar tentang prisma dan limas. Bismillah, konsentrasi ya. Prisma. Nah, ciri-ciri prisma yang pertama adalah mempunyai sepasang sisi yang kongruen dan sejajar. Kongruen itu sama bentuknya ya, jadi sisinya sama bentuknya dan sejajar. Yang kedua, ciri prisma adalah titik-titik sudut sisi alas dan sisi atas dihubungkan dengan rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Maksudnya seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah prisma. Kubus dan balok termasuk prisma. Yang pertama, di atasnya ini ada atas atau tutup berbentuk persegi. Di bawahnya juga ada alas berbentuk persegi. Nah, ada dua alas yang saling berhadapan dan sama. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan rusuk-rusuk tegak di titik sudutnya. Nah, ini prisma ya. Kemudian ini juga sama. Tutupnya berbentuk apa ini namanya? Ya, trapesium. Alasnya berbentuk sama ya, trapesium. Kemudian masing-masing titik sudutnya ini dihubungkan dengan rusuk tegak. Nah, ini rusuk tegak, kemudian ini rusuk tegak. Nah, ini adalah prisma. Nah, ini tabung juga termasuk prisma. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya berbentuk lingkaran, alasnya juga berbentuk lingkaran, kemudian di masing-masing sekelilingnya itu dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang tak berhingga ya. Ini ada prisma. Yang lain adalah prisma segitiga, tutupnya berbentuk segitiga, alasnya berbentuk segitiga, masing-masing titik sudutnya dihubungkan dengan rusuk yang tegak. Ini adalah prisma ya. Kita beri nama. Penamaan prisma sesuai dengan nama alasnya. Ini alasnya berbentuk persegi atau segi empat, disebut prisma segi empat. Atau karena dia mempunyai ciri khas tertentu, prismanya semua sisinya terbentuk dari persegi, maka dia disebut kubus. Ini disebut balok, tahu ya, ini tabung. Nah, kita bahas yang ini. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka ini disebut prisma trapesium. Ini karena alasnya berbentuk segitiga, maka ini disebut prisma segitiga. Oke, jadi penamaan prisma sesuai dengan alasnya. Kita ke rumus prisma. Yang pertama ada rumus luas prisma. Rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ibu sarankan kalian catat di buku rumus-rumusnya ya, yang rapi dari mulai kubus, balok, kemudian prisma. Volume rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Oke, agar lebih mengerti kita bahas contoh soalnya. Contoh soal, tentukan luas permukaan dan volume prisma di bawah ini. Ini ada sebuah prisma segitiga ya. Lihat prisma segitiganya ini. Ininya 8, kemudian ini 6, dan ini adalah 10. Kita bisa sebut alasnya, nah ini boleh di sini ya. Alasnya 8 diketahuinya, tingginya 6, sisi miringnya ini adalah 10. Diketahui alas 8, tinggi 6, sisi miring 10. Kemudian tinggi prisma. Tinggi prisma itu jarak tutup dengan alas adalah 9 cm. Ditanyakan luas permukaan dan volume. Luas permukaan rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2, nah luas alas. Karena alasnya berbentuk segitiga, masukkan rumus luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Nah, keliling alas. Kalau nyari keliling tinggal tambah-tambahkan saja ya. 8 tambah 6 tambah 10. Kemudian dikali tinggi. Masukkan angka-angkanya, 2 dikali alasnya tadi sudah diketahui 8, tinggi alasnya adalah 6 bagi 2, kelilingnya adalah 8 tambah 6 tambah 10 dikali
9. Kita kerjakan. 2 bagi 2 bisa dicoret ini ya. Langsung saja 8 kali 6 adalah 48. 8 tambah 6, 14, tambah 10, 24, dikali 9 adalah 216, kemudian jumlahkan hasilnya 264 cm persegi. Kemudian volume. Volume rumusnya luas alas dikali tinggi. Jadi ini alas kali tinggi bagi 2, kali tinggi, nah tingginya beda ya, ini tinggi alas, ini tinggi prisma. Ini angkanya maaf Ibu tidak terketik, harusnya alasnya sama kayak gini nih. 8 kali 6. 8 kali 6 dibagi 2 dikali 9 hasilnya adalah 216 cm pangkat. Nah, sekarang tentang limas. Ciri limas yang pertama adalah mempunyai sisi alas dan tidak mempunyai sisi atas. Dia tidak punya sisi atas. Kemudian, dari setiap sisi alasnya terdapat rusuk-rusuk tegak dan bertemu di satu titik yang disebut dengan puncak limas. Perhatikan contohnya ya. Nah, ini contohnya. Dia punya alas, tapi tidak punya tutup. Kemudian rusuk-rusuknya, ini rusuknya bertemu di satu titik. Di sini ya bertemunya ya. Nah, ini penamaannya juga sama dengan prisma. Lihat dari alasnya. Karena ini alasnya berbentuk segi 4, dinamakan limas segi 4. Kalau ini limas apa ya? Iya, limas segi 3. Kalau ini limas apa ya? Ya, limas segi 5 ya. Satu alasnya nih, sisinya 2, 3, 4, 5. Disebut limas segi 5. Kita ke rumus limas. Rumus luas permukaan adalah luas alas ditambah luas selimut. Keterangannya L adalah luas, P-nya permukaan, T-nya tinggi, S-nya adalah selimut. Volume rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita ke contoh soal ya, supaya lebih mengerti. Contoh soal. Tentukan volume limas di samping. Ada limas apa namanya? Ya, limas segitiga. AB-nya 6, AC-nya 8. Nah, ini BC-nya adalah 10 cm. Tinggi limasnya adalah ini ya, 8 cm. Diketahui alasnya, alas segitiganya alasnya 6, tingginya 8, miringnya 10, tinggi limas adalah 8. Pertanyaannya adalah volume, bukan luas ya, volume saja. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuknya segitiga, berarti 1/3 kali, nah ini luas segitiganya. Alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi. Bedakan tinggi yang di sini dengan tinggi yang di sini. Ini tinggi alas, ini tinggi limas. Masukkan angkanya. 1/3 kali 6 kali 8 bagi 2 kali 8. Hasilnya adalah 64. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan. Kalau ada yang belum mengerti, silakan tanyakan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.